Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 Fisika Kuantum kelas 12 pertemuan ke-1. Kita masuk teori kuantum kelas 12 pertemuan 1, yaitu di sini pada bab ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, radiasi benda hitam. Yang kedua, efek fotolistrik. Kemudian yang ketiga, efek Compton. Dan yang keempat adalah de Broglie. Baik anak-anakku, kita mulai yang pertama di sini untuk radiasi benda hitam, yaitu kita akan pelajari hukum Stephen Boltzmann. Ya. Nah, sebelumnya pernahkah Anda memperhatikan pijar api? Manakah yang menurut pengamatan Anda lebih panas atau memiliki suhu yang lebih tinggi? Nyala merah atau nyala biru? Oke, dijawab dulu. Baik, untuk merasakan perbedaan panasnya, cobalah Anda lakukan eksperimen sederhana berikut ini. Nah, ini ada eksperimen anak-anakku, yaitu alat dan bahannya hanya ada lilin, yang kedua spiritus, dan yang ketiga adalah korek api. Prosedurnya, langkah yang satu, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, nyalakan lilin, kemudian nyalakan pembakar spiritus. Perhatikan nyala api dari lilin dan perhatikan nyala api dari pembakar spiritus. Bagaimana api keduanya? Beda atau sama? Dekatkan tangan kiri Anda pada nyala api lilin, sedangkan tangan kanan Anda pada nyala api pembakar spiritus. Jadi kiri pada lilin, kanan pada pembakar spiritus. Kemudian jaraknya sama, ya. Hati-hati jangan sampai menyentuh apinya. Nah, dari dua tangan ini manakah yang terasa lebih panas? Ya, bisa Anda rasakan? Ya. Berikutnya, mengapa nyala api terasa panas meskipun Anda tidak menyentuhnya? Ya, dijawab. Ya, betul. Karena adanya radiasi. Nah, di sini dibahas anak-anakku, Anda akan merasakan bahwa api yang menyala biru lebih panas daripada api yang menyala merah. Betul, dari tadi ya, yang pertama pertanyaannya Anda jawab warna biru. Nah, panas atau energi dari api ke tangan Anda merambat secara radiasi. Nah, tadi tangan Anda kan tidak menyentuh, tapi tangan Anda terasa panas. Jawabannya betul. Tadi Anda jawab karena radiasi, ya. Itu terjadi karena radiasi. Apa itu radiasi? Yaitu perpindahan panas tanpa medium perantara. Apakah hanya api yang meradiasikan panas? Jawabannya tentu tidak, ya. Setiap benda yang memiliki suhu lebih besar dari lingkungan akan meradiasikan energi, termasuk tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini meradiasikan energi karena tubuh manusia lebih panas dari lingkungan. Kalau mau membuktikan, coba Anda duduk di kursi Anda sandarkan tubuh Anda, maka terasa panas gitu ya tubuh Anda gini di sandaran. Kenapa? Karena tubuh Anda memancarkan radiasi. Nah, di sini panas yang diradiasikan itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut ada yang dapat dilihat keberadaannya, ada juga yang tidak. Yang dilihat misalkan cahaya tampak Magic Wibiniu itu bisa dilihat, yang tidak banyak ya. Sinar banyak yang tidak bisa dilihat ya. Berikutnya, dalam kasus api tadi, gelombang elektromagnetik yang dimaksud yaitu cahaya tampak, yaitu warna merah dan warna biru. Oke, nah ini kita pelajari konsep dari radiasi energi seorang yang bernama Joseph Stephen atau Louis Boltzmann ya. Dia menemukan laju-laju itu penjalaran energi radiasi tadi. Ternyata besarnya ini, yaitu E to
T pangkat 4 kali A. Saya sebut di sini E itu adalah emisivitas atau tingkat kehitaman suatu benda. Kemudian tau itu konstanta dari Stephen Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian T harus mutlak ya anak-anak hebat. T-nya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi di sini kalau masih derajat Celcius maka harus dirubah menjadi Kelvin. Bagaimana caranya? Iya, ditambah dengan 273. Berarti derajat Celcius ditambah dengan 273 itu hasilnya adalah Kelvin. Ini ya anak-anak hebat. Jadi kalau mau merubah dalam istilahnya dalam T mutlak itu harus Kelvin. Kalau masih Celcius seperti ini caranya. Berikutnya ada A. A itu adalah luas penampang benda yang memancarkan panas. Nah, ini berikutnya, setiap benda itu memiliki kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang berbeda. Nah, kemampuan meradiasikan energi itu disebut emisivitas atau tingkat kehitaman tadi. Yang mana nilainya antara 0 sampai dengan 1, tergantung karakter benda ya. Nah, kalau dia semakin mudah menyerap dan memancarkan panas itu mendekati 1, tapi benda yang mengkilap susah menyerap dan memantulkan dia susah menyerap dan meradiasikan panas itu mendekati 0. Jadi dia mengkilat ya permukaannya. Nah, ini yang hitam sempurna itu adalah 1 emisivitasnya. Di alam ini radiasi yang hitam sempurna ada, yaitu sinar matahari ya. Nah, ini radiasi yang dihasilkan dari benda hitam sempurna tadi disebut radiasi benda hitam. Nah, Anda sekarang sudah tahu ya, radiasi benda hitam itu bukan benda atau jilbab yang berwarna hitam, bukan, tetapi radiasi yang dihasilkan oleh benda hitam sempurna yaitu sinar matahari. Nah, ini ada gambar tentang spektrum. Sebelumnya ada contoh di sini anak-anak hebat, yaitu sebuah benda dengan suhu 127 derajat Celcius. Ini masih Celcius, kita rubah dulu dalam mutlaknya yaitu apa? Kelvin, maka ditambah dengan 273. Nah, ini ketemunya adalah 400 Kelvin. Kemudian meradiasikan kalor dengan laju itu P yaitu 2 Joule per sekon. Nah, ini P disebut P1 karena nanti ada P2. Berapakah laju kalor? Ini berarti P2 yang ditanya. Jika suhu benda tersebut berubah, berarti T2 527 masih derajat Celcius ditambah dengan 273 supaya dia menjadi mutlak Kelvin ya. Jadi hasilnya adalah 800. Nah, untuk mencari P2 kita bisa pakai persamaan apa anak-anak hebat? Iya, pakai persamaan perbandingan. Kita kerjakan pakai perbandingan di sini yaitu P2 dibandingkan dengan P1. Nah, begini, P2 per P1 sama dengan kita masukkan persamaan P yaitu E to T pangkat 4 dikali A. Kemudian dibagi dengan sama persamaannya yaitu E to T pangkat 4 dikali di sini P-nya P2, T-nya T2, dan di sini P1, T-nya T1. Emisivitas dicoret, Stephen Boltzmann dicoret, A dicoret karena sama semua, maka yang sisanya kita tulis yaitu P2 dibandingkan P1 sama dengan T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4. Kita cari P2. Maka P2 dibiarkan sendiri, ini T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4, P1 pindah ruas, jadi dikali, maka P2 sama dengan T2 tadi 800, kemudian dipangkatkan 4, saya tulis saja semua, 800, 800, 800, ini mempermudah menurut saya, daripada Anda harus memangkatkan dulu, kemudian nanti dicoret, kelamaan ya. Langsung saja T1-nya 400, 400, kemudian di sini 400, kemudian di sini 400.
Nah, ini dicoret 800 dibagi 400 2 banding 1, ini 2 banding 1, dicoret ini 2 banding 1, dibagi 400 semua ya, seperti ini. Sehingga hasilnya di sini P1-nya dimasukkan 2 tadi. Sehingga hasilnya P2 sama dengan kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, dikali lagi dengan P-nya lagi 2. Maka di sini 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16 dikali dengan 2 adalah 32 Joule per sekon. Demikian pembahasannya. Kita cek di sini. Nah, betul. Ketemunya sama, yaitu 32 Joule per sekon. Berikutnya, anak-anakku ada grafik di sini, yaitu tentang intensitas dan panjang gelombang. Nah, di sini Anda bisa lihat. Nah, ini panjang gelombang. Anda harus tahu di sini panjang gelombang itu adalah simbolnya lambda. Panjang gelombang, kalau gelombang sini itu satu bukit dan satu lembah, itu satu lambda. Jadi ini satu lambda. Nah, untuk tabel ini Anda bisa perhatikan ada 3 dari T, yaitu T-nya 6000, kemudian ada T lagi yaitu T 5000 ini, kemudian ada lagi T berapa? Iya, 4000. Ada 4000 di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat ada lambda, lambdanya dari 4000, ini lambda dari 5000 dan ini lambda dari 6000. Kita lihat untuk lambda 6000 ini, kalau saya mau buat satu lambda ini kan masih setengah lambda. Kalau saya buat kan bisa, maaf kepotong nggak apa-apa. Nah, ini lambda dari 6000, kalau saya buat kan bisa seperti ini. Kemudian yang 5000 bisa begini. Nah, ini 5000. Nah, ini kan bisa begini. Nah, ini 5000. Nah, ini estimasi saja ya, nggak bisa tepat. Kemudian yang satu lagi yang 4000. Saya buat ini 4000. Nah, begini. Ini 4000. Paling panjang lambdanya sinten? Iya, lambda dari 4000 paling panjang. Jadi di sini ada 4 suhu dan ada 3 suhu dan 3 lambda. Kita tulis di sini. Tadi ada 3 suhu, yaitu lambda dari 6000 lebih besar dari suhu dari 6000 lebih besar dari suhu daripada 5000, kemudian 5000 lebih besar daripada suhu 4000 Kelvin, begini. Nah, sekarang lambdanya Anda bisa lihat, ada lambda 6000, lambda 5000, kemudian lambda lagi adalah 4000. Anda bisa cek di sini. Iya, paling besar lambda siapa? Paling panjang? Satu bukit, satu lembah. Iya, bukan 6000 ya, tapi 4000 paling panjang. Ini yang biru muda, yang 6000 merah, yang 5000 biru tua. Nah, berarti ini seperti ini, terbalik. Justru lambda 4000 yang paling besar dari grafik itu. Maka di sini ada hubungan antara lambda dengan T atau T dengan lambda. Bagaimana hubungannya? Berbanding lurus atau terbalik? Iya, berbanding terbalik. Karena ini terbesarnya pada 4000 lambdanya, sedangkan suhunya pada 6000, berarti terbalik. Suhu tinggi, lambda rendah. Maka seperti ini, atau bisa ditulis lambda adalah berbanding terbalik dengan T. Seperti ini. Ini adalah hubungan antara T dengan lambda. Kemudian di sini anak-anakku, dari konsep ini, gambar ini Anda bisa lihat tadi pada saat saya tanya pertama kali, warna biru dengan merah itu suhunya besar mana? Betul, suhunya besar biru. T biru itu lebih besar daripada suhu merah. Kemudian lambdanya, betul, lambda biru dengan lambda merah itu lebih besar lambda
merah. Otomatis dari keseharian Anda sudah masuk, Anda sudah tahu bahwa suhu api yang berwarna biru lebih panas. Ternyata dia mempunyai suhu memang lebih tinggi dan mempunyai panjang gelombang lebih rendah. Jadi semakin panjang gelombang tinggi itu suhunya rendah, semakin panjang gelombang rendah suhunya tinggi. Nah, itu kemudian di sini ada konsep dari hukum pergeseran Wien, yaitu dia menyatakan seperti ini, hubungan empiris tadi dari suhu dengan panjang gelombang. Nah, hubungannya begini, lambda kali T sama dengan konstanta. Jadi ini sebenarnya diperoleh dari konsep tadi yang hubungan lambda dengan T tadi kan begini, lambda kesebandingannya tidak boleh pakai persamaan. Kalau persamaan harus sama dengan, itu kan seperti T begini. Maka ini bisa saya tulis C konstanta. Jadi kalau ini bisa saya tulis gini, lambda T-nya pindah ruas kan lambda T sama dengan konstanta begitu. Nah, konstantanya oleh Wien ditemukan oleh Wien yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin di situ. Nah, ini dikenal dengan hukum pergeseran Wien. Nah, ini ada grafiknya juga. Nah, dari grafik ini Anda harus tahu tentang tentang konsep tadi bahwa panjang gelombang pada T1 yaitu T1 suhu tinggi, panjang gelombangnya kecil. Sedangkan pada T2 suhu rendah, panjang gelombangnya besar. Nah, ini hubungan grafik tadi. Nah, ini ada contoh soal untuk hukum Wien. Sebuah benda hitam memiliki suhu 2000 Kelvin, berarti langsung diketahui di sini T mutlak ya, karena sudah Kelvin. Oke, di sini sudah ada. Kemudian tentukan lambda. Kalau ini hanya diketahui T yang dan ditanya lambda, otomatis konsep seperti ini Anda harus kenal dengan Wien atau Anda harus gunakan persamaan dari Wien, yaitu lambda T adalah konstanta. Dimasukkan lambda, berarti kan lambda kali T, tadi kan lambda dikali T adalah konstanta. Kalau ditanya lambda berarti kan konstanta dibagi T, seperti inilah. Konstantanya dimasukkan, yaitu konstantanya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3, kemudian T-nya tadi 2000 yaitu 2 kali 10 pangkat 3. Maka di sini 2,9 dibagi 2 seperti ini kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini lambdanya bisa dimasukkan yaitu 2,9 dibagi 2 kan 1,45 kali 10 pangkat min 3 berarti min 6, satuannya adalah meter. Kalau mau lebih simpel ya pakai 10 pangkat 6 adalah mikro, berarti 1,45 mikrometer begini. Berikutnya anak-anakku, ini untuk konsep terobosan dari kuantum Planck. Sebenarnya teori yang barusan kita pelajari yaitu Wien, itu sebenarnya dia memecahkan rekor untuk yang suhu tinggi. Tadi Anda bisa lihat kan 6.000, 5.000, 4.000 itu bagus dia suhu tinggi. Tapi suhu rendah dia tidak mampu. Nah, ini di Relix Jin justru kebalikannya. Dia mampu menjelaskan untuk yang suhu rendah tapi tidak bisa menjelaskan suhu tinggi. Maka kebuntuan teori ini mengenai radiasi ini berhasil dipecahkan oleh ini Max Planck. Akan tetapi Max Planck menemukan teori baru dengan anggapan yang sangat mengejutkan. Planck menganggap bahwa energi radiasi atau pancaran tadi dihasilkan oleh ini anak-anak hebat, getaran molekul yang bermuatan listrik adalah kelipatan dari bilangan bulat N dikali HF. Hanya bergantung frekuensi. Secara logika kan otomatis kalau cacing itu ya, cacing kepanasan dia bergerak kuat, jadi frekuensinya lebih besar. Nah, seperti pada saat Anda membantu ibu memasak sayur menggunakan centong yang tidak ada isolatornya, tidak ada kayunya, maka centong tadi terasa panas dia kenanya ujung tapi sampai ke pangkal. Itu karena apa? Gerakan dari molekul tadi sampai ke pangkal, dia bergerak terus sampai ke pangkal. Nah, demikian. Nah, ternyata itu hasil dari getaran molekul. Jadi radiasi itu getaran molekul yang bermuatan listrik.
Nah, ternyata tidak sembarangan, dia hanya bergantung frekuensi dan kelipatan bulatnya adalah N. Nah, ini terobosan dari Max Planck ya. Berikutnya teorinya Max Planck ini dirumuskan, berarti dia berada pada tingkatan-tingkatan begini secara Max Planck. Energi itu berada pada apa istilahnya sesuai dengan tingkatan begini. Berarti kalau di sini dia sesuai di sini. N1 maka nilainya adalah HF. Kan tadi dia bilang bahwa merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari HF, berarti N-nya tadi jadi bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu. Maka berada pada tingkatan-tingkatan seperti ini. Kalau N-nya 1 berarti ya 1 kali HF. Kemudian kalau di sini N-nya 2, dia berada pada tingkatan kedua berarti 2 HF. Kemudian dia berada pada tingkatan 3 berarti N-nya 3 berarti 3 HF. Dan seterusnya, kalau N-nya 4 ya 4 HF begitu. Nah, ini konsep ini dirumuskan oleh Max Planck ini N ini, yaitu bernilai 1 2 3 3 dan seterusnya. Ini disebut bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Nah, ini di hipotesisnya dijelaskan. Hipotesis kuantum Max Planck memperlihatkan bahwa energi radiasi tidak kontinu, melainkan tertentu ya, disebut kuanta. Diskrit, paket-paket itu satu bahasa. Jadi dia disebut terkuantum, bilangan kuantum tertentu tadi. Kuanta energi tersebut diradiasikan jika osilator berubah dari keadaan energi terkuantisasi ke keadaan energi terkuantisasi lainnya. Maksudnya dia bisa berubah atau pindah. Jadi dari tingkatan tertentu ke tingkatan yang lain. Jadi kayak HF gini ya. Tingkatan 1 dia bisa menuju ke tingkatan kedua, kemudian 1 juga menuju ke tingkatan 3, berikutnya ini juga bisa. Ini dia sambil menyerap energi. Jadi kalau dia dari tingkatan rendah ke tinggi ini dia menyerap energi. Bagaimana kalau dari tinggi ke rendah juga bisa? Seperti ini, dia memancarkan energi dari tinggi 3 menuju 1, 4 menuju 1, ini memancarkan energi. Nah, ini bisa menimbulkan memancarkan energi atau memancarkan gelombang sinar X. Ini bisa memancarkan gelombang sinar X seperti ini. Jadi ini Max Planck yang menyatakan bahwa dia berada pada tingkatan-tingkatan tertentu, dan tingkatan ini bisa berpindah-pindah dari energi terkuantisasi tertentu ke energi terkuantisasi lainnya dengan cara menyerap dan memancarkan energi. Menyerap jika dia dari energi rendah ke tinggi, memancarkan jika dia dari tinggi ke rendah. Demikian. Nah, ini persamaannya untuk perpindahannya pakai delta E sama dengan delta N kali HF. Nah, ini jika tidak mengalami perubahan keadaan kuantisasi ya tidak mengalami radiasi energi. Nah, energi minimumnya dikenal dengan N-nya sama dengan 1, berarti nilainya adalah HF. Namanya energi minimum HF, disebut dengan kuanta energi. Seperti itu, atau energi dasar begitu. Nah, demikian anak-anakku, ini ada satu contoh soal terkait dengan kuanta energi milik Planck, yaitu benda hitam meradiasikan cahaya dengan frekuensi langsung diketahui di sini F anak-anakku ya. Ini F. Tentukan energi minimum. Nah, ini F sudah. Energi minimum. Nah, otomatis energi minimum berarti dia N-nya sama dengan 1 ya. N-nya sama dengan 1 berarti langsung masuk E-nya adalah 1 atau N kali HF, berarti 1 kali HF berarti sama dengan HF. Dimasukkan saja, hanya 6,63, F-nya 5. Ketemulah 3,32 kali 10 pangkat min 27. Demikian anak-anakku pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda, bisa bermanfaat ilmunya ya. Terima kasih anak-anak Ibu. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.